Halo Tribunan, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 8 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Evakuasi dramatis warga negara Filipina dari kapal True Crusader di perairan Bula, Seram, bagian timur. Sebuah operasi penyelamatan dramatis berhasil dilakukan oleh tim SAR gabungan setelah menerima laporan kecelakaan kerja di kapal True Crusader di perairan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Kamis 6 Februari 2025. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arafah menjelaskan, insiden ini terjadi pada 5 Februari 2025 pukul 10.15 waktu Indonesia Timur di sekitar 21 nautical mil arah timur laut dari unit siaga SAR Bula. Informasi mengenai kejadian ini diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Ambon pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 00.51 waktu Indonesia Timur. Korban dalam kejadian ini adalah seorang laki-laki bernama Carlito C. Ceballos, berusia 56 tahun, berkebangsaan Filipina. Proses evakuasi korban melibatkan koordinasi antara pihak kapal dan tim SAR untuk menentukan titik intercept. Pada pukul 6.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue unit siaga SAR Bula dengan menggunakan RIB 06 USS Bula bergerak menuju lokasi. Lokasi ini berjarak sekitar 3 nautical mil dari dermaga Bula. Pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur, tim SAR tiba di lokasi koordinat Medivac Evacuation dan berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan selamat pada pukul 7.24 waktu Indonesia Timur. Korban kemudian dibawa menuju pelabuhan Bula dan tiba pada pukul 7.48 waktu Indonesia Timur. Setelah tiba di pelabuhan, korban diserahkan kepada pihak medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Operasi SAR ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon, Unit Siaga SAR Bula, dan Kesehatan Pelabuhan Bula. Selain RIB 06 USS Bula, peralatan yang digunakan dalam operasi ini antara lain ambulans RSUD Bula dan Rescue Car tipe I. Dengan keberhasilan evakuasi korban, operasi SAR ini dinyatakan ditutup dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Permohonan evakuasi. Selanjutnya, proses komunikasi pencarian dan pertolongan Ambon menerima informasi dari Basarnas Command Center Pusat. Waktu kejadian pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 10.15 waktu Indonesia Timur dengan jarak kurang lebih 21 nautical mile arah timur laut dari unit siaga SAR Bula. Adapun kronologi, pada tanggal 5 Februari 2025 pukul 10.15 waktu Indonesia Timur terjadi kecelakaan kerja di kapal True Crusader. Pihak Italian Coast Guard Headmaster menyampaikan kepada Bravo Charlie untuk permohonan evakuasi. Selanjutnya, proses komunikasi dilakukan dengan pihak kapal untuk menentukan titik intercept. Aksi yang dilakukan pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur, tim rescue unit siaga SAR Bula menggunakan rig menuju lokasi intercept. Jarak dari dermaga Bula kurang lebih 3 nautical mile
menuju ke lokasi titik intercept arah timur laut yang telah disepakati oleh tim SAR gabungan dengan kapal True Crusader. Adapun perkembangan pada pukul 07.00 waktu Indonesia Timur, tim unit siaga SAR Bula tiba pada posisi koordinat medevac evacuation. Selanjutnya, tim melaksanakan proses evakuasi korban ke atas brig dan dibawa ke Pelabuhan Bula, Kabupaten Serang bagian timur. Pada pukul 07.45 waktu Indonesia Timur, tim unit siaga SAR Bula beserta korban tiba di Pelabuhan Bula. Selanjutnya, korban diserahkan ke pihak medis untuk diberikan perawatan lanjutan. Dengan berhasilnya proses evakuasi korban atas nama Carlito Balos, jenis kelamin laki-laki, umur 56 tahun, berkebangsaan Filipina, dari kapal True Crusader dalam keadaan selamat, maka operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Kita ke informasi lain, Tribuners. Jadwal kapal Maluku Sabtu 8 Februari 2025 ada Sabuk Nusantara 33, cek rutenya. Diinformasikan bagi warga Kota Ambon, kapal perintis Sabuk Nusantara 33 siap melakukan pelayaran Sabtu 8 Februari 2025 malam. Kapal tersebut memiliki rute pelayaran terbaru, yakni dari Ambon ke Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, Waimulang, Fogi, dan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Waktu pelayaran direncanakan pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya, Sabuk Nusantara 33 berlayar dengan rute dari Ambon ke Kumber, Tual, Elat, Banda Eli, Dobo, Benjina, Dobo, Banda Eli, Elat, Tual, Toyando, Pulau Pur, Pulau Kaimer, Puber, dan kembali ke Ambon. Hal tersebut diungkapkan Kapten Kapal Sabuk Nusantara 33 Roy Kemanis kepada tribunambon.com di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Menurutnya, pelayaran Sabuk Nusantara 33 dari Ambon dan kembali ke Ambon 5 hari perjalanan. Lokasi pembelian tiket dari Ambon, calon penumpang dapat menuju Sanus Travel, berlokasi di Jalan Ayepati, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Terkait dengan kondisi alam saat melakukan keberangkatan, Kapten KM Sabuk Nusantara 33 mengatakan bahwa memang cuaca agak sedikit buruk, namun dirinya memastikan bahwa keberangkatan kapal sangat diutamakan keselamatan pelayaran. Kita yang pasti dari sini aja mulai dari Ambon, kita langsung ke Ambalau, terus Wamsisi, Namrole, Leksula, terus Tifu, Waimulang, terus terakhirnya Nanali. Nah, habis itu balik lagi ke sini lagi, rute yang sama juga kita balik. Kita 5 hari ya, 5 hari jalan PP itu. 5 hari. Sekarang ini Bapak lihat sendiri aja di dalam istilahnya kolam masih di daerah Ambon ini udah agak alun ombak, tapi untuk beberapa hari ke depan masih agak lumayan lah cuacanya ini. Tapi mungkin hari Senin seterusnya udah agak reda sedikit lah.
Gelombang tinggi hantam pesisir pantai Wailela, pedagang terpaksa tutup lapak. Gelombang tinggi hantam pesisir pantai Wailela, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat 7 Februari 2025. Akibatnya, pelapak di depan RSUP Dr. Johannes Limena terpaksa melibatkan diri. Kawasan yang kerap jadi tongkrongan anak muda itu pun terpantau sepi. Dikonfirmasi tribunambon.com, Rahmat Rizky, 27 tahun, warga setempat mengaku 3 pekan terakhir ombak kerap menghantam hingga sampai di badan jalan. Terparah, air laut masuk hingga rumah warga. Ia pun berharap pemerintah membuat pemecah ombak sehingga air laut tak masuk sampai ke darat. Sepi pembeli di gedung baru Pasar Mardika Ambon, pedagang kembali berjualan di bahu jalan. Sejumlah pedagang di Pasar Mardika Ambon mengeluhkan sepinya pembeli di gedung baru pasar tersebut. Akibatnya mereka terpaksa kembali berjualan di badan jalan, meskipun sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, terlihat sepanjang bahu jalan Pantai Mardika dipenuhi ratusan pedagang yang menggelar lapak dagangan mereka Jumat 7 Februari 2025. Para pedagang ini memilih berjualan di luar gedung pasar karena pendapatan mereka menurun drastis jika berjualan di dalam gedung. Salah seorang pedagang, Luji Sitompul, mengatakan bahwa pembeli lebih suka berbelanja dari motor mereka daripada harus masuk ke dalam gedung pasar. Hal ini membuat pendapatan para pedagang di dalam gedung pasar anjlok. Para pedagang berharap pemerintah dapat mencari solusi terkait masalah ini. Meminta agar pemerintah menata kembali Pasar Mardika sehingga pembeli tertarik untuk berbelanja di dalam gedung pasar. Sementara itu, Tribuners, pasokan melimpah, harga cabai rawit di Pasar Mardika berangsur turun Rp70.000 per kilo. Harga cabai rawit di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berangsur turun Jumat 7 Februari 2025. Penurunan harga ini disebabkan oleh pasokan cabai rawit yang melimpah. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Mama Dinda, menjelaskan bahwa harga cabai rawit saat ini Rp70.000 per kilogram, turun dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga mengalami penurunan dari Rp80.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat masih stabil di angka Rp20.000 per kilogram. Beberapa komoditas lainnya seperti bawang putih dan bawang merah juga mengalami penurunan harga. Bawang putih saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, sedangkan bawang merah Rp45.000 per kilogram. Penurunan harga cabai rawit ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat Ambon. Yang berharap harga kebutuhan pokok lainnya juga dapat segera menyusul turun, sehingga meringankan beban ekonomi masyarakat.
Cuaca buruk melanda Maluku, harga ikan melonjak drastis. 3 ekor komu Rp25.000. Cuaca buruk yang melanda perairan Provinsi Maluku menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun. Hal itu pun berimbas melonjaknya harga ikan di Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Jumat 7 Februari 2025. Salah seorang pedagang ikan, Mama Ira, mengungkapkan harga ikan berangsur naik selama beberapa hari terakhir ini. Ikan komu ukuran besar dibelinya dari nelayan per loyang seharga Rp750.000. Harga tersebut jauh dari harga normal di kisaran 400 ribuan. Ia lalu menjual secara ecer ke pembeli seharga Rp25.000 per 3 ekor ikan. Selain itu, jenis ikan berukuran kecil seperti momar dijual Rp20.000 per 3 ekor. Ikan momar dibeli dari nelayan per loyang seharga Rp850.000, naik dari normalnya di kisaran 500 ribuan. Ia mengaku minimnya pasokan ikan ke pasar membuat harga melambung tinggi. Hal itu juga berdampak pada omset para pedagang karena masyarakat beralih ke lauk lainnya seperti tahu, tempe, daging, ayam, dan telur. Ketahui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku Kamis 6 Februari sampai Minggu 9 Februari 2025. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6 sampai 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8 sampai 30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Pulau Jawa, dan Laut Arafuru. Harga ikan melonjak drastis di Pasar Mardika Ambon, masyarakat beralih ke tahu tempe. Harga ikan di Pasar Mardika Ambon melonjak drastis dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini membuat masyarakat beralih ke alternatif yang lebih terjangkau, seperti tahu dan tempe. Salah seorang pedagang di Pasar Mardika, Luji Sitompul, mengatakan bahwa kenaikan harga ikan ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Ia tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga ikan ini, namun ia menduga bahwa faktor cuaca buruk menjadi salah satu penyebabnya. Kenaikan harga ikan ini membuat masyarakat yang biasanya membeli ikan sebagai lauk, kini beralih ke tahu dan tempe. Pasalnya, harga tahu dan tempe di Pasar Mardika masih relatif stabil dan terjangkau. Harga tempe ukuran kecil saat ini dijual 3 buah seharga Rp5.000. Ukuran sedang 3 buah Rp10.000 dan ukuran besar Rp5.000 per buah. Sementara itu harga tahu per potongnya adalah Rp2.000. Sitompul mengaku omset penjualan tahu dan tempenya mengalami kenaikan sekitar 10% dalam beberapa hari terakhir. Jika biasanya ia hanya menjual sekitar 400 potong tahu dan 300 potong tempe dalam sehari, kini ia bisa menjual lebih dari itu. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi turun Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah kembali turun. Cabai rawit dijual seharga Rp30.000 per kilogram. Setelah sebelumnya berada di harga Rp50.000 per kilonya.
Sementara cabai keriting masih stabil dibanderol Rp40.000 per kilogram. Mamarita, salah satu pedagang di Pasar Binaya Masohi, mengatakan harga tomat kini di pasaran dengan harga Rp18.000 per kilogram, dari sebelumnya di angka Rp20.000. Selain itu, komoditas lemon Cina dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Diakui ia memasok komoditas bumbu dapur ini dari Kobi, Seram Utara, Maluku Tengah. Berikut harga komoditas bumbu dapur di Pasar Binaya Masohi. Cabai rawit Rp30.000 per kilogram, cabai keriting Rp40.000 per kilogram, tomat Rp18.000 per kilogram, lemon Cina Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, dan bawang putih Rp48.000 per kilogram. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pasukan berkurang, harga ikan di Pasar Binaya Masohi merangkak naik. Harga ikan di Pasar Binaya Masohi mulai merangkak naik. Pantauan tribunambon.com di lokasi Sabtu 8 Februari 2025, rata-rata pedagang menjual ikan jenis momar, komu, dan cakalang dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per tumpuk. Ikan komu sedang dijual dengan harga Rp15.000 per ekor. Sedangkan 2 ekor dibanderol dengan harga Rp20.000. Sementara itu ikan jenis momar sedang dijual 3 ekor Rp20.000. Menurut salah satu penjual ikan, Mama Santi, sudah beberapa hari ini stok ikan berkurang. Bahkan sejak Sabtu dan Sabtu minggu lalu. Saat ini ia memasok ikan dari Desa Waisala, Seram bagian Barat atau SBB. Kata dia, untung yang didapat di kisaran Rp200.000 sampai Rp250.000 per loyang. Wanita yang beralamat di Apui, Masohi itu mengatakan, walau dijual dengan harga segitu, pembeli masih cukup ramai. Tribuners, informasi dari Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.